Di belakang saya ini adalah batas area yang dulu longsor pada tahun 55. Jadi kita baru 10 tahun merdeka, itu terjadi bencana alam yang menghancurkan area ini. Luas banget. Perkampungan yang di sini ikut terbawa. Hampir semuanya, tidak ada yang selamat. Termasuk nanti ada jejak arca Ganesha raksasa itu yang kemudian juga ikut terjungkal masuk ke jurang. Sekarang kita sudah sampai di lokasi arca Ganesha raksasa atau super jumbo lah yang jatuh ke jurang Gunung Sari di selatan situs Gepolo. Nah, ini kita bisa lihat ini potongan sudah pecah ya. Jadi kondisinya sudah berbeda dari dokumen lama tahun 56 kalau tidak salah, foto-fotonya ada, itu masih nyatu antara tubuh. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah pedestal. Pedestal itu dudukan arca. Ini pinggirannya, kotaknya begitu, ukurannya 5 meteran lah ini. Ya, panjang kali lebar. Kemudian arca Ganeshanya ya yang di sini nih, yang bagian putih. Ini adalah bagian pinggang dan tubuh arca. Tapi sudah patah. Patahannya adalah ini. Bagiannya ini bagian kaki kiri ya bersila, kemudian ini bagian perutnya bisa dilihat ini ada bekas-bekas kayak semacam ikat pinggang gitu ya, ada teksturnya begini. Kemudian ini bagian perutnya, perut Ganesha itu kalau artinya. Nah, yang tersisa di bagian ini pedestal ini hanya bagian kaki kiri ya, bagian paha dan kaki kiri yang bersila itu ada di sini. Ini pahanya, ini bagian kakinya, kemudian ini telapak kakinya. Nah, kemudian di sini ada lingkaran ini sebagai alas duduknya Ganesha itu. Jadi yang tersisa di sini adalah bagian kaki sebelah kanan, kemudian ini ada kayak Padma kalau istilahnya dalam khasanah ikonografi. Itu Padma ini bunga teratai gitu bentuknya, kelopak-kelopak mengelilingi kayak gini. Kemudian di sini ada kotak yang dipahatkan di batu ini, kemungkinan adalah semacam dudukan ya, kayak umpak begitu, umpak tapi dipahatkan langsung di bagian ini. Nah, keseluruhan arca ini adalah dipahatkan langsung di batunya, solid begitu, jadi tidak dipasangkan arcanya, tetapi ini bagian utuh dari batu dipahat. Dan posisinya dulu ketika sebelum jatuh ke sini adalah di atas sana, di tebing atas sana. Nanti mungkin bisa dilihat kan posisinya. Jadi ini jatuh ke jurang dalam posisi seperti ini. Sejak awal sampai hari ini posisinya tidak berubah. Yang berubah adalah tanah. Ya, tanah di bawahnya itu dulu tidak sedatar ini, tetapi sampai di sekitar sini nih penuh. Ya. Jadi kayak benda jatuh dari ketinggian, kemudian karena beban yang berat dia kayak nancep gitu, nancep jet, posisinya tidak berubah. Ini pedestalnya, bagian dudukan arcanya. Nah, selama bertahun-tahun kondisinya begini hingga 2018 itu kita mencoba untuk menelusuri jejaknya. Catatan lama ada, tetapi orang-orang tidak pernah
punya ingatan yang kuat, posisinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kemudian pada Agustus 2018 saya dan kawan-kawan dari komunitas Kandang Kebo berusaha untuk menelusuri jejaknya langsung ke sini. Kondisinya sangat berbeda dengan yang saat ini ya. Dulu tidak pernah ada kayak begini nih, tapi rumput Kolonjono ini tingginya hampir 3 meteran. Jadi tertutup sama sekali. Kemudian di sini penuh dengan sulur-sulur, semak belukar dan seterusnya. Kemudian dibersihkan dan selanjutnya dari tahun ke tahun kondisinya seperti ini. Sudah ada perawatan pemeliharaan, selalu dibersihkan rutin, mungkin minimal sebulan sekali dibersihkan, sehingga kita bisa melihat secara jelas seperti apa kondisinya di Arca Ganesha Situs Kupolo ini yang gelundung ke jurang. Sekarang saya ada di persis di bawah Arca Ganesha Jumbo ya, di masuknya ini di Dusun Gunung Sari, Kecamatan Prambanan, desanya Sumberrejo. Bersama saya sudah ada Mas Teddy Pitrasari, yang satunya Mas Ajit Samroji, keduanya dari komunitas Kandang Kebo. Nah, kita kembali ke soal Arca Ganesha ini dan kisah tentang kampung Kepolo yang lenyap pada tahun 55 akibat tanah longsor itu. Nah, Arca ini sendiri bagian dari peristiwa itu karena posisinya sebelumnya ada di atas sana dekat sebuah mata air atau orang sini punya belik. Kemudian pada peristiwa itu kemudian ini terjungkal, jatuh atau terlongsor lah gitu ya, lepas dari dudukannya di sana. Kemudian ya posisinya seperti ini, tapi mungkin beda dari tahun ke tahun karena sekarang ini relatif bersih. Nah, relatif bersih ini kenapa? Ini pasti ada ceritanya ya, karena setelah sekian puluh atau mungkin ratus tahun ya, itu jarang sekali orang yang mencoba untuk menelusuri jejak ini, sehingga tahun 80-an tuh masih sempat muncul informasi keberadaan Arca Ganesha ini, besar ini sudah ada di bawah sini. Tetapi setelah tahun 80-an ke 2018 itu tidak ada lagi orang yang ingat, yang tahu dan seterusnya, sehingga kemudian komunitas ini berbekal data tertulis yang dipelajari itu menelusuri jejaknya hingga 2 tahun yang lalu, bulannya sama, Agustus, itu ditemukanlah kembali lewat ekspedisi menemukan Ganesha Jumbo yang hilang ya. Nah, Mas Teddy, ceritanya itu bagaimana sih sampai kemudian teman-teman di komunitas Kandang Kebo itu tergerak untuk menelusuri jejak ini? Ceritanya bagaimana? Ya, awalnya itu sekitar tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat, 2017 awal itu kebetulan kami berdua, saya dengan Mas Yosi yang sekarang ada di Cabian Kunti, membaca data berita dari majalah Berita Arkeologi tahun 85 waktu itu. Kemudian tentang laporan dari Veronique de Groot tahun 2000. Di sana tertulis walaupun dengan catatan kecil, catatan kaki footnote itu ditemukan pernah diketemukan Arca Ganesha raksasa di sebelah selatan 80 meter dari Arca Agastya di Situs Kupolo itu. Okay. Nah, kami waktu itu mencoba datang ke sini untuk menengok lokasi benar tidak adanya arca, tapi waktu itu kan posisinya jurang, jadi kami berhenti di titik posisi seharusnya arca itu wis ora ono, tidak ada arcanya. Tapi jaraknya sekitar 80 meter. 80 meter. Kami mencoba untuk meniti 80 meter. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada.
Nah kemudian kami mencoba untuk, karena tadi tertulisnya longsor jatuh ke bawah, kami mencoba mencari jalan waktu itu 2017 pertengahan. Saya 2017. dengan Mas Akit ini, dengan Kang Tono mencoba mencari jalan supaya kami bisa turun, karena jurangnya kan bisa dikatakan mempunyai sudut kemiringan sing tegak lurus ekstrim. Jadi kalau kami hanya berbekal tali ketoke yo itu bunuh diri. Ya tidak seperti sekarang ya udah agak terang benderang gitu ya. Nah, oke. Jadi sampai di situ cek ke sini berdasarkan data lama, catatan kaki di laporannya The Growth. Kemudian sempat tanya-tanya warga nggak? Tanya-tanya warga sempat waktu itu Pak RT dan beberapa warga sepuh di sekitar sini ya mereka bilang ya ada arca, tapi kemungkinan besar sudah dipecahi oleh pemilik lahan karena posisi arcanya yang saking gede ini dia menutupi lahan seseorang dan itu tidak bisa digarap lahannya, kemudian dipecah-pecah supaya lahannya tetap bisa digarap. Kalau dari wawancara itu dengan warga itu muncul kesan bahwa mereka juga sebenarnya tidak tahu persis ya, wujudnya seperti apa gitu. Ya mereka, menurut mereka kecilian nih mereka waktu kecil itu mereka masih melihat wujud arca itu, tapi kemudian karena longsor itu sudah mereka tidak tahu lagi. Oke, Mas Acet itu waktu pertama kali menelusuri itu kan bareng-bareng ya beberapa orang tadi komunitas itu, apa yang kemudian dilakukan itu yang waktu survei pertama? Waktu survei pertama kita berdasarkan yang sudah dibaca sebelumnya, ada titik-titik yang bisa kita temui, termasuk diantaranya adalah mata air. Mata air. Ya, mata air di atas, karena disebutkan bahwa itu dekat dengan mata air. Pertama kita ketemu mata airnya berarti sekitar sini gitu. Titiknya itu tidak jauh dan diinfokan kan jatuh ke jurang. Maka kita sempat lihat sebenarnya di atas ini, kita sudah sampai di atas, lihat ke bawah, cuman itu tidak kelihatan apa-apa, masih tertutup rimbunan semak belukar, nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan ya? Sekali, karena benar-benar full tertutup. Rapat karena ya? Waktu itu musim penghujan, itu kan hidup banyak rumput liar gitu. Terus kita pertama situ nggak bisa, terus kita mencoba untuk dari sisi lain, kita ambil dari bawah naik. Kita cari dari bawah naik, kita muter turun dulu dari sana, terus kita sampai di bawah itu mencoba naik ke atas. Sebenarnya kita berpencar bertiga sini sampai di satu titik di sini, kita kan udah ancar-ancarnya ini pohon bambu sekitar di situ. Sampai di titik di sini sudah sangat tertutup rimbun. Kita nggak bawa kita alat sabit itu, tapi sudah saking padatnya, saking rapatnya beberapa kali. Terus ada juga sih ketakutan nanti kalau ada hewan-hewan atau gimana gitu. Terus, liar ya. Ya, kita sudah sampai sebenarnya tidak jauh dari sini. Tapi terus kita putuskan, kita sudah kehabisan energi mungkin ya. Waktu itu tidak membawa sama sekali bekal minum atau makan karena kami tidak menyangka sebegitu rimbunnya. Ekstrim ya. Ya, bahkan karena menurut informasi sudah menjadi pecahan, itu sudah dipecah. Kami dari bawah itu ya setiap batu yang kira-kira mencurigakan kami cek satu persatu. Oke, jadi di depan yang posisi sekarang kita ini dulu rumputnya tinggi sekali. Dari bawah sudah ada di jarak mestinya bisa lihat, tetapi tidak terlihat ini ya. Sama sekali. Penuh tertutup. Oke. Terus kemudian Mas Teddy setelah survei pertama kan mendapati itu belum membawa hasil, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan berikutnya, karena itu kan 2017 pertengahan. Kemudian waktu itu kami mencoba untuk berkoordinasi dengan aparat desa setempat. Waktu itu Pak RT, terus Pak RW. Kami coba untuk mengagendakan sekaligus untuk menggugah minat warga sekitar bahwa nek memang itu ada tinggalan arkeologis, ya ayo kita tampakkan karena lama sudah tidak ada beritanya. Sekalian kami kemudian juga mencari referensi data yang lain, sebenarnya kayak apa sih arcanya, apakah bentuknya itu masih benar-benar berwujud gajah, terus Ganesha, ya terus ukurannya berapa dan lain sebagainya. Itu
kami akhirnya mendapatkan data tahun 1821, itu data awal saksi mata orang Belanda yang datang ke sini, itu I.J. Sherman. Kemudian diperkuat lagi dengan data dari Bos, FD Bos itu tahun 1915. Tertata dengan jelas Ganesha itu dipahat pada suatu batu monolit, jadi benar-benar utuh dipahat, bukan batu yang disusun. Itu komplit Ganesha beserta dengan dudukannya dan padestalnya. Padestal ya, ini padestalnya yang kotak-kotak ini. Ukurannya waktu itu padestalnya ini 3,5 kali memanjang 5 meter. Ganesha ini sendiri memang diketemukan tanpa kepala dan ukurannya 3 meter menurut mereka. Tingginya ya? Tingginya 3 meter. Oke, terus 2018 itu dilakukan upaya kedua untuk mengetahui posisi ini. Ceritanya gimana itu? Upaya kedua dari komunitas, kalau saya boleh bilang, karena saya pribadi saya sering sekali untuk ke sini, walaupun saya hanya mencoba untuk menguatkan hati saya bahwa sebenarnya masih ada tinggalan itu, tidak kemudian hilang. Walaupun ketika upaya kedua itu saya bilang ke teman-teman, kita tidak berharap arca itu masih ada, tapi ya sudah, tidak apa-apa, yang penting kita coba menelusuri. Kemudian dilakukan upaya kedua bulan Agustus 2018 tanggal 16. Oke, itu waktu itu rutenya satu jalur atau menggunakan berapa jalur? Waktu kami turun? 3 jalur. Oh, 3 jalur. 3 jalur, 8 orang. Yang 1 orang langsung turun dari tebing tadi, yang mata air tadi. Pakai tali ya? Pakai talinya cuman segini ini. Terus yang lain lewat sisi barat dan sisi timur. Oke, akhirnya alhamdulillah kami bisa jeng lagi. Akhirnya ketemu arca ya? Ini ya, posisinya ini yang kami lihat pertama kali, dengkul dan kaki ini. Dan memang kondisinya sudah terpisah ya? Terpisah seperti ini. Dan memang penuh diselimuti oleh semak belukar, tanaman-tanaman merambat itu ya? Iya, masih bisa kita lihat jejaknya, akarnya masih ada. Dan akhirnya dibersihkan waktu itu. Bersihkan, ditampakkan kembali bahwa ini masih ada. Oke, jadi itu cerita kronologi bagaimana teman-teman komunitas Kandang Kebo ya menemukan kembali ya. Jadi ini harus digarisbawahi, menemukan kembali, karena sebetulnya sebelum-sebelumnya juga orang sudah mengetahui, tetapi sekali lagi pengetahuan orang ya, termasuk tadi yang saya ilustrasikan, perangkat desa pun juga tidak tahu persis bentuknya apa di sini, itu hanya mendengar tahu. Banyak yang seperti itu, termasuk barangkali otoritas terkait dengan penanganan cagar budaya juga saya yakin kurang lebih punya pengetahuan yang sama, apalagi yang generasi baru. Jadi boleh dibilang momentum 2018 itu akhirnya membawa hikmah banyak. Sampai hari ini kita bisa melihat lokasi ini sangat bersih, terawat. Konon katanya setiap minggu dibersihkan. Jupel ya, juru peliharanya itu membersihkan ini. Sangat bagus lah gitu ya. Lokasinya ini memang sulit ya, tidak semua orang mungkin punya kesempatan untuk datang ke sini. Gambaran yang diceritakan Mas Teddy, Mas Aceh, dan mungkin kita jalan-jalan keliling memberikan manfaat kepada khalayak rame. Kita berharapnya begitu, supaya inilah jejak masa lampau, jejak kuno ya, termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa lenyapnya Kampung Gupolo pada tahun 1955. Setelah ini kita akan mencoba untuk bertemu dengan saksi mata warga untuk mewawancarai mereka yang mengetahui detik-detik lenyapnya Kampung Gupolo. Kita ke sana.
sekarang saya bersama Pak Mujimin. Pak Mujimin atau Pak Muji ini warga Gunung Sari. Rumahnya sekarang tidak terlampau jauh dari situs Gepolo atau dulu namanya Kampung Gepolo. Pada saat kejadian tahun 55 itu Pak Mujimin ini berumur 6 tahun. Nah, masih anak-anak memang, tetapi beliau mengaku masih ingat detik-detik kejadian yang melenyapkan Kampung Gepolo itu. Pak Mujimin, ceritanya gimana waktu itu, didahului oleh apa? Hujan selama berapa hari? Gimana ceritanya? Seminggunya. Iya. Jadi hujan 1 minggu terus menerus, terus longsor di longsor di Kampung Gepolo. Tiang-tiang itu nak do berbar do pisah. Pergi meninggalkan kampungnya. Lah itu didahului apa, katanya tanahnya bengkak-bengkak atau bengkak-bengkak. Urukan saking orang nggih buntet meleh, Pak. Jadi bengkak-bengkak kemudian buntet meleh. Hujan tapi terus hujan itu enggak berhenti. Enggak berhenti. Terus kemudian longsor kampung itu. Longsor ini mengangodan itu, Pak. Di jurang sebelah selatannya itu. Iya. Itu rumahnya masih ada yang sisa? Rumahnya apa niku? Pon Katut. Pon katut. Oh ya. Jadi ini namung sing ngadeg niku namung tunggal bapak niku. Pak sinten? Pak Pawiro. Pak Pawiro. Itu kalau dari sumur yang di situs Gepolo itu sebelah mananya? Rumahnya? Timur. Kanan, sebelah baratnya? Ya, barat. Oh, sebelah baratnya. Jadi yang tersisa dari berapa rumah, Pak, waktu itu? 20 ada? Wah, Pak. 30? 30 nggih selawe, Pak. 25 rumah, tersisa hanya 1 di rumahnya Pak Pawiro, itu bapaknya Pak Mujimin ini. Jadi gini ceritanya itu sebenarnya. Ada hujan selama 1 minggu terus menerus. Kemudian hujan itu membuat rekahan-rekahan tanah itu di kampung, namanya dulu ya Kampung Gepolo. Di Kampung Gepolo. Kemudian karena curah hujan yang tinggi, banjir itu kemudian membuat tanah itu bergerak longsor gitu ceritanya. Dari 25 rumah itu hanya tersisa 1 rumah Pak Pawiro, bapaknya atau keluarganya Pak Muji ini. Nah, jadi setelah kejadian itu kemudian ditinggal, Pak. Kampung itu kosong sama sekali. Nah, setelah kejadian longsor itu kemudian kampung kosong, lenyap gitu ya. Tidak ada lagi, ditinggal pindah ke tempat-tempat lain. Nah, yang arca Ganesha besar itu waktu Pak Muji kecil itu masih sempat lihat ada di atas. Ya. Apa niku digendong simbok niku. Waktu digendong, main ke sana. Ya. Niku nggih namanya niku. Masih ada, patungnya itu masih ada. Ada di tempat itu, dekat beli itu. Oh, jadi waktu Pak Muji ini masih kecil digendong ibunya ke sana. 6 tahun itu cilik. Nah, yang pun gede janening gendong. Itu terus kemudian masih lihat arca Ganesha yang besar tadi yang ada di bawah itu masih di tempat seperti itu. Nah, jadi setelah longsor itu Kampung Gepolo hilang. Orang semua pindah. Nah, begitu ceritanya, kesaksian dari Pak Mujimin atau Pak Muji ini yang melihat detik-detik kejadian waktu kampung halamannya itu disapu tanah longsor. Kampung Gepolo kemudian hilang tinggal nama pada tahun 1955. Penduduknya menyebar ke banyak tempat. Itu laporan dari Gunung Sari, Sumberjo, Prambanan, Sleman.